Sahabat hijrah, setiap anak memiliki karakter mereka sendiri. Terkadang orang tua menginginkan apa yang tidak ada dalam karakter anak mereka. Hikmah dari cerita pendek Islami kali ini mengajarkan kita bahwa setiap anak memiliki bakat yang berbeda dan mereka bisa berhasil, walaupun terkadang terkesan tidak pandai atau kurang berprestasi di sekolah. Al-Fakir juga banyak belajar dari hikmah kisah nyata berikut. Mari kita simak bersama. Ikhlas menerima kondisi anak. Pagi tadi saya membaca postingan Mbak Yani Sudirman di medsos yang berlogo biru. Inti postingan itu menceritakan seorang ibu yang mempunyai 2 anak, tapi memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Sulung sangat pandai, kuat hafalan, cerdas dan lain-lain. Si adik sebaliknya, hafalan lemah, lambat menangkap pelajaran, dan lain-lain. Hingga timbul perasaan insecure dalam diri ibunya, di mana si ibu itu adalah seorang penulis inspiratif. Dia berpikir bagaimana kata orang-orang nanti jika tahu salah satu anaknya tidak memiliki prestasi di sekolah. Sampai suatu hari si ibu ini berada di titik dia ridho menerima kondisi si anak kedua, yang akhirnya mengantarkan anak tersebut pada sebuah kesuksesan. Padahal sebelumnya si ibu sudah menyerah dengan kekurangan si anak kedua tersebut. Saya pun punya kisah yang hampir mirip. Ini kisah saya dengan kakak kandung nomor 2. Hampir setiap hari saya melihat kakak saya dimarahi oleh bapak karena kemampuan akademiknya yang sangat minimal. Bisa dibayangkan ketika itu kakak sudah duduk di kelas 4 SD tapi belum lancar membaca. Kakak bahkan sulit membedakan mana huruf B dan D. Membaca saja masih dieja. Rotan dan sapu lidi menjadi teman setia kala bapak mengajari kakak membaca. Bisa dibayangkan didikan orang tua zaman dahulu mayoritas memang sangat keras. Kondisi kakak berbanding terbalik dengan saya. Saya bahkan sudah lancar membaca sebelum masuk sekolah. Ketika sekolah pun, saya selalu masuk ranking ketiga besar bahkan juara umum. Lain halnya dengan kakak yang hampir tiap hari di sekolah sering mendapat hukuman dari guru. Lari keliling lapangan, push up, memungut sampah dan lain-lain. Kondisi kakak itu cukup membuat orang tua kami frustrasi. Mendapat perlakuan keras dari bapak membuat kakak saya enggan melanjutkan sekolah lagi. Dia memilih kerja setelah tamat SD. Saat itu usia kakak 13 tahun, tetapi fisiknya besar, seperti usia 15 atau 16 tahun. Setelah dia bekerja, saya melihat orang tua kami sudah mulai menerima saja kondisi kakak, berusaha legowo dengan pilihan kakak. Semenjak itu, karir kakak di perusahaan sawit meningkat pesat. Dalam sepekan kakak bisa mendapatkan 2-3 juta rupiah. Di usia 18 tahun, kakak pergi ke Jawa Barat mengunjungi nenek. Saya, ibu dan adik saya pun ikut serta. Hanya bapak dan kakak sulung yang tinggal di Kalimantan. Kakak menikahi gadis Sunda dengan uang pribadinya. Ongkos pulang pergi Kalimantan Jawa pun menggunakan uangnya tanpa tambahan sepeser pun dari bapak. Di usia yang ke-26 tahun, alhamdulillah, kakak pun berhasil membangun rumah senilai 200 juta tanpa berhutang. Itu sudah termasuk sugih atau kaya menurut ukuran orang kampung. Di lain sisi, kakak pun punya kemampuan berkomunikasi yang sangat luar biasa. Saking bisanya mengimbangi obrolan orang-orang penting, kakak sering dikira lulusan sarjana, padahal hanya tamatan SD. Jika kakak mau, dia bisa duduk di jabatan penting, minimal mungkin lurah atas rekomendasi masyarakat. Tapi kakak tidak tertarik duduk di jabatan semacam itu. Kakak selalu menolak dengan ucapan, kasihan orang-orang yang sekolah tinggi kalau harus dipimpin oleh saya yang hanya lulusan SD.
Akhirnya dia memilih menjadi ketua RT. Lagi-lagi itu pun atas paksaan dan desakan masyarakat. Bisa dibayangkan, kakak yang masa sekolahnya susah membaca, lemah akademik, dalam waktu kurang dari 20 tahun bisa berubah menjadi sosok lain yang luar biasa. Benarlah ungkapan orang, masa depan orang siapa yang tahu. Namun Allah sudah memanggil kakak di usianya yang sangat muda, 27 tahun, di saat karir sedang berada di puncaknya. Di saat kakak berniat membeli satu mobil secara cash, tapi Allah punya kehendak lain. Garis besar yang ingin saya sampaikan bukan uang berjuta-juta, rumah mewah yang kakak saya miliki. Itu hanyalah kesuksesan yang sifatnya duniawi dan relatif. Pesan yang saya harapkan sampai kepada pembaca dan pendengar semua, bahwa kondisi anak yang saat ini mungkin cukup membuat kita frustrasi, tidak menjamin mereka akan seperti itu selamanya. Kuncinya ikhlas dan ridho menerima kondisi mereka, karena ridho Allah tergantung dari ridho orang tuanya. Jangan membandingkan anak kita dengan anak yang lain. Mereka tentu akan bersinar tepat pada waktunya. Tidak usah frustrasi jika melihat anak orang usia balita sudah hafal Al-Quran 30 juz atau hafal hadis ratusan. Adabnya bagus. Sementara kita melihat anak kita jangankan hafal Al-Quran, disuruh mengaji alif ba ta sa saja mungkin butuh usaha yang ekstra. Bisa saja kelebihan anak-anak kita bukan pada bidang itu, tapi nanti dia menjelma menjadi seorang dermawan yang membangun pesantren gratis untuk memfasilitasi para penghafal Quran. Amin Allahumma amin.